Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tadi kita sudah jelas, kita telah berkata tentang sakramen kerinduan, yaitu kerinduan untuk menerima sakramen. Sering dikatakan kerinduan menerima sakramen sama hasilnya dengan penerimaan sakramen itu sendiri. Hal itu hanya untuk sebagian besar. Sudah pasti bukan berlaku bagi pernikahan atau imamat. Jelas tadi saya sudah jelaskan ya. Sebab kedua sakramen itu mempunyai suatu kepentingan sosial yang istimewa. Itu jawabannya. Kerinduan untuk menerima permandian dapat menghapus dosa-dosa, akan tetapi bukan memberi materai kekal. Ingat, itu bisa menghapus dosa tetapi materai kekalnya tidak. Jadi kalau bapak-bapak itu tetap wajib dibaptis untuk materai kekal. Tidak akan dicabut. Materai itu untuk selama-lamanya. Ya. Bukan bagi peranggotaan gereja dengan hak menerima sakramen-sakramen yang lain. Orang bukan menjadi anggota gereja dalam arti yang sebenarnya. Jadi jelas baptis kerinduan itu ya bukan adalah hak, tetapi baptis kerinduan itu bisa menghapus dosa bagi orang-orang yang tidak sempat dibaptis tetapi sudah menerima Kristus di dalam hatinya. Tetapi tetaplah dia harus menerima sakramen permandian karena itu harus diterima secara sadar dan menyerahkan dirinya total kepada Allah. Itulah iman kepercayaan akan Yesus Kristus. Tenanglah bahwa sakramen kerinduan itu tidak ada. Apabila kemungkinan menerima sakramen ada, akan tetapi orangnya tidak mau atau lalai atau tidak mau mengambil rintangan. Jadi ada orang mau menerima Kristus tak mau dibaptis. Ada. Ya. Tetapi itu sebenarnya harusnya dia tuh paham apa kata Yesus, ya. Barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Menyangkal diri itu adalah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus. Lalu dia bilang apa lagi? Ya, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus Kristus. Jelas. Jadi kalau mau, ya harus menyangkal diri dengan dibaptis. Lalu harus mau memikul salib Kristiani itu. Ya, kemudian harus mengikuti Yesus. Bukan mengikuti yang bukan Yesus. Ada juga orang dibaptis, ya, mau dia menyangkal diri, ya, mau dia memikul salibnya, tapi dia tidak mau mengikuti Yesus. Nah, itu kacau namanya, ya. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, itu harus menjadi pedoman dasar kita. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang sesat, pribadi yang naif, ya. Seorang yang tidak turut ya komuni atau misa, sebab katanya cukup bagi saya komunikasi kerinduan, maka orang tidak mengerti. Jadi ada orang yang tidak bisa komuni, lalu dia bilang komuni batin. Komuni batin itu hanya terjadi pada masa pandemi, karena ada hal yang sangat extraordinary, ya. Itu dalam bahaya maut, karena waktu itu pandemi Covid itu membuat ya banyak imam ya menjadi tertular, banyak awam menjadi tertular karena dapat penyakitnya bukan karena komuni, ingat, tetapi karena hubungan sosial. Waktu di pasar, waktu di jalan ya, lalulah pergi menuju altar, ya kan? Jadi sebenarnya bukan pada saat komuninya. Komuninya itu adalah kekudusan. Ya, tetapi yang terjadi ya, tetapi ingat, kalau dia dalam keadaan normal seperti ini, dia tidak datang misa, dia tidak datang menyambut karena alasan ya pribadinya, berarti dia sudah melakukan yang namanya ya tidak setia dengan Allah. Nah, itu khusus bagi gereja Katolik ya. Jadi bapak-bapak harus dipahamkan itu. Bagaimana mungkin ada kerinduan padahal orang tidak mau berusaha untuk menerima sakramen itu? Jadi begini, bapak-bapak disuruh hadir di gereja tapi tak mau, maunya ya dosanya diampuni Allah. Tapi untuk hadir ke gereja itu tidak mau. Berapa ratus meter langkah kaki kita itu menuju gereja. Ya. Makanya saya ya pendapat Pak Atis, kita ini sudah dewasa, Pak. Ya kan? Sudah dewasa. Ya karena kalau sudah dewasa datanglah ke gereja, berarti masih
Anak-anaknya datang ke gereja. Masa Anda orang tua, orang dewasa, tidak mau ke gereja? Alasannya macam-macam. Panas lah, belum saatnya bertobat lah, masih mau balas dendam lah, masih mau buat kriminal lah, masih muda lah, masih senang berjudi lah, masih senang selingkuh lah, masih senang ini. Ya, kalau tawaran-tawaran itu tidak kita tolak, makanya apa kata Rasul Yakobus atau surat Yakobus, ya? Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Ya kan? Kalau kita tidak tunduk kepada Allah, tidak datang kepada Allah, tidak mau ampun kepada Allah, tidak mau belas kasihan kepada Allah, tidak mau dihapuskan dosa oleh Allah, bagaimana kita bisa melawan setan iblis dunia itu? Ya kan? Masih nyaman nih, main judi ini masih dapat duit, ya kan? Nah, jadi saya ingat ya, 2 minggu lalu Pak Timotius nanya itu, mana ada Pak Allah melarang orang main judi Pak di kitab suci? Kacau tuh. Berarti Pak Timotius dari kitab Kejadian sampai Wahyu tak baca dia. Ya. Yang namanya perjudian itu pastilah melanggar 10 perintah Allah. Ya kan? Dari mana perjudian itu tidak melanggar 10 perintah Allah? Dia akan memanipulasi. Jangan bersaksi dusta terhadap sesama manusia. Jelas tuh. Jangan menginginkan, ya kan, harta milik sesama manusia secara tak adil. Itu tidak dosa keinginan, dah dosa. Apalagi bayangkan, kakek neneknya datang dalam mimpi malah nyinsi nomor pula. Berapa judi togel hari ini? Ya, ya terserah. Ini dalam masa prapaskah kita kupas habis lah, ya. Karena kita ingin berdiskusi, berdialog. Makanya dalam malam Paskah itu selalu diucapkan janji pembaptisan. Bersediakah menolak judi dan segala bentuk-bentuknya? Judi slot, ya kan? Emang kayaknya tidak nampak togel, ya. Tapi ini memang susah. Mengapa? Inilah yang saya sampaikan minggu lalu, dosa keinginan yang menempel di hati kita. Banyak orang tidak mau meninggalkan ini karena mengasihkan, ya. Lalu dia mencari pembenaran dengan doa Bapa kami, berilah kami rejeki pada hari ini, katanya. Nah, itu kan rejeki, Pak. Bagaimana rejeki? Kakek neneknya datang dalam mimpi lalu nyinsi nomor. Kakek nenek itu minta didoakan, ya. Bapak, saudara-saudara yang terkasih, dosa itu tidak bisa kita lalu, ya, seperti hubungan politik. Tidak bisa kita mentolerir dosa itu. Apalagi negosiasi dengan setan atau iblis, ya. Karena apa? Ya. Musuh Allah itu adalah iblis. Mengapa menjadi musuh Allah iblis itu? Karena dia menentang Allah. Ya. Makanya jelas di situ. Ya. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu musuh Allah itu adalah iblis. Nah, iblis itu merayu manusia dengan dunia. 3 dosa godaan yang ditawarkan kepada Yesus. Yesus, ubahlah batu menjadi roti. Ya kan? Itulah dia judi itu. Bagaimana roti, batu menjadi roti? Coba bayangkan, ya kan? Masang misalnya 10.000, dapat 1 juta. Itu yang dimaksud batu jadi roti itu. Ya. Jadi dosa perjudian itu adalah itu tadi. Rayuan iblis tadi, merubah batu menjadi roti. Ya kan? Bisa. Ya kan? Gara-gara menang tuh judi, lalu beri makan orang. Bisa. Ya. Kemudian ada yang dosa yang disebut dengan dosa, ya, ingin melawan kehendak Allah. Jika kamu terjun dari atas bait Allah ini, pastilah malaikat-malaikat akan menyelamatkanmu. Gila, Allah. Ya kan? Ditantang. Lalu malaikat pula menyelamatkan Allah. Dari mana rumusnya? Itulah iblis. Ya kan? Kemudian dosa berikutnya, dosa menyembah. Saking mau dapat nomor judi togel, pergi ke kuburan. Ngasih apa, ngasih ayam, ngasih babi, ngasih bakpao, ngasih ini, ngasih itu. Lalu tiba-tiba di Bengkayang ada orang kena kejar hantu. Lalu dia kena kejar hantu. Benar, kena kejar hantu gara-gara mau dapat nomor tadi. Ini pengalaman nih, ya kan? Jadi lahir kena kejar hantu dia. Ya. Itu tadi.
Karena dia menganggap dirinya itu bisa menyembah tadi, lalu hantu bisa kasih nomor. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, kacau kan? Jadi harusnya, ya kan, hantu itu atau setan iblis itu kita lawan, kita usir, ya kan? Ingat, sebagai orang Kristiani, ya, roh kita itu akan kembali kepada Kristus. Jadi hantu yang berbentuk orang itu bagaimana? Itulah setan atau iblis. Atau itu misalnya bagi orang yang membunuh orang, tiba-tiba mimpi. Kan ada waktu beberapa tahun yang lalu, dia mau dibaptis lalu dicekik oleh korbannya, katanya. Tidak jadi dibaptis, lalu dicekik. Itu tadi. Karena apa tadi? Setan atau iblis itu tak terima dia mau dibaptis. Kalau dibaptis kan dia berarti dihapus dosanya. Kalau dia dicekik, ya memang waktu itu jawabannya harusnya jawabannya secara teologis ya. Cuman saya katakan ya itulah tadi. Ketika orang berdosa, ya dia mau dibaptis, setan itu tidak rela dia dibaptis. Ya kan? Tetapi apakah sudah dibaptis dia harus dibebaskan dari hukumannya di dunia? Tidaklah. Dia tetap harus menerima hukumannya. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, jadi jangan sampai kita bertanya tentang hal-hal yang seharusnya bisa kita jawab. Ya. Jadi di situ. Tapi tidak apa-apa. Dalam dialog dan diskusi ini kan kita harus kembali mengingatkan. Saya tahu Pak Timotius Ngacam nih ingin mengingatkan kawan-kawan yang lain. Ya. Tetapi karena memang mengingatkan kawan-kawan itu susah, tantangannya beberapa yang lain kan waktu itu tantangannya katakan, bagaimanalah Pak kita sama-sama di tempat ini mengingatkan. Ya itulah tadi. Makanya kita saling mendoakan Pak. Kalau kita ingin menjadi pribadi yang seturut kehendak Kristus. Nah jadi jelas ya. Jadi pertanyaan Pak Timotius Ngacam ini tetap saya akan terus bahas. Karena apa? Bagus adanya. Karena ini menggugah yang namanya. Menggugah yang namanya pengetahuan iman. Ya kan? Nah, jadi seperti itu. Ada pertanyaan soal judi nih. Ya, silakan Pak. Soal judi. Nah, ini Pak. Langsung bertanya ya. Padahal, ya silakan, tidak apa-apa. Soal judi ini memang menarik nih Pak Yakobus. Ya. Ini mau wakili kawan-kawan nih Pak. Kami jadi waktu Bapak ungkapkan ini, jadi semakin menarik. Ada kawan yang bilang, kan judi itu ada yang diizinkan pemerintah. Berarti tidak berdosa. Karena duit pajak judi itu kan dimakan rakyat. Ini dia Pak. Jadi tidak berdosa karena ada diizinkan pemerintah. Sedang pemerintah berasal dari Allah. Nah ini berat ini. Memang kami tahu berat Pak. Cuma ada kawan yang ngomongnya nih Pak. Ya, itulah tadi saya bilang. Namanya yang kalau. Kedua lagi Pak Yakobus. Ya. Kedua Pak, sebentar Pak. Ya. Yang kedua terkait dengan sakramen Pak. Ya. Saya lihat orang-orang kita di kampung-kampung Pak susah mendapat pembinaan Pak. Mau dia yang Protestan, yang Katolik susah Pak. Kalau nunggu sakramen itu sah seperti yang Bapak ajarkan kepada kami sekarang ini, aduh, banyak orang kita tidak baptis Pak. Tidak baptis, tidak sakramen pernikahan, nikah-nikah gitu ya, nikah adat apa namanya, lalu hilang Injil Kristus tidak di kampung itu. Nah, bagaimana nih solusi kita Pak? Pak penyuluh kan? ini memang hal-hal yang praktis ini Pak. Baik. Ya, saya tahu dah. Baik. Terima kasih Pak Yakobus. Ya. Kita. Baik Pak. Kasih, Pak. Memang tantangan kita dua pertanyaan Bapak ini mengenai perjudian, kemudian yang kedua mengenai sakramen, itu adalah sesuatu hal yang memang menjadi pokok dari pewartaan Injil yang akan dilaksanakan kepada kita untuk kita bisa kembali kepada Allah. Yang pertama tadi dalilnya itu adalah itu tadi Pak. Setan itu suka mengutip yang namanya Injil atau mengutip yang namanya ayat-ayat kitab suci. Dia putar balikan Pak. Jadi yang namanya setan itu dia itu mengubah sesuatu itu yang sebenarnya keliru itu sepertinya benar. Makanya Yesus menyuruh setan itu diam. Waktu dia mau mengatakan, engkau itu yang kudus dari Allah. Diam. Jadi Yesus itu
menghardik setan itu supaya jangan sampai manusia percaya kepada setan. Manusia itu harus percaya kepada Yesus. Nah, makanya banyak orang bertanya, setan nggak tahu tuh Yesus itu Allah. Betul, karena setan itu dulu hidup bersama Allah. Dialah malaikat yang jatuh. Tetapi dia tidak boleh mewartakan Injil, mewartakan sabda Allah itu karena dia membengkokkan itu. Lalu kita balikkan ke dalil, pemerintah itu berasal dari Allah. Pemerintah itu dari dunia, Pak. Paulus ingin mengatakan pemerintah itu berasal dari Allah kalau dia tunduk kepada Allah. Maka Yesus katakan, berikanlah apa yang menjadi hak kaisar dan berikanlah apa yang menjadi hak Allah. Ya. Lalu ada yang melegalkan judi di beberapa negara. Dan judi itu untuk membantu rakyat. Bagaimana pohon yang buruk menghasilkan buah yang baik? Tidak bisa, Pak. Yesus sudah jelas, makanya jadi orang Kristen itu jelas. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Bagaimana orang itu, mohon maaf misalnya, ya, sebelum menerima sakramen perkawinan dia sudah diperkosa dulu oleh suaminya. Ya, karena dia hamil lalu dipaksa untuk kawin. Lalu karena dia itu dekat dengan tokoh umat, lalu dia disuruh menerima sakramen perkawinan. Apa yang terjadi, Pak, dengan perkawinannya? Itulah yang disebut dengan cacat kesepakatan nikah. Ya, Pak. Jadi bagaimana orang diperkosa dulu, bunting dulu, lalu baru menerima sesuatu yang kudus? Tidak bisa, Pak. Kalau barang itu jahat, Pak, hasilnya jahat. Walaupun, ingat, malaikat itu, ya, itu kan hambanya Allah. Lalu kalau iblis itu atau setan itu adalah penentang Allah. Nah, penentang Allah ini, dia tahu sifat-sifat Allah. Maka dia memanipulasi itu. Ya, makanya apa yang dilakukan oleh iblis di Taman Eden ketika dia menipu Hawa. Ya kan? Dia lalu bilang, semua buah di taman ini bisa kau makan kan Hawa? Lalu Hawa bocorkan rahasianya, itu parahnya Hawa. Oh tidak, satu buah itu di tengah-tengah itu tidak bisa kami makan. Katanya, kalau kami makan kami mati. Enggak, kalau kau makan buah itu kau akan sama seperti Allah. Ya sama seperti ini, Pak, perjudian. Kalau kau berjudi, kau nanti ini dilegalkan pemerintah, lalu pemerintah itu ya kan mendapat tarif itu, misalnya di beberapa negara untuk membantu pembangunan. Ya pembangunannya rapuh, Pak. Ya, pembangunannya rapuh karena berasal dari sesuatu yang buruk. Ya. Bagaimana orang di dunia? Itulah anak-anak dunia itu lebih cerdik daripada anak-anak Allah. Makanya kamu harus cerdik seperti ular. Makanya kita sebagai anak-anak Allah harus cerdik seperti ular itu. Dan tulus, Pak, seperti merpati. Anak-anak dunia ini, karena dia memanipulasi, Pak. Makanya, begini, orang tidak beragama pun bisa kaya, Pak. Di dunia ini ya, dia bisa kaya, Pak. Tidak beragama Kristen pun dia kaya, Pak. Tidak mengikut Allah pun dia bisa kaya, Pak. Ya mohon maaf misalnya, sekarang Republik Rakyat Cina, apakah di sana ya banyak orang ateis tidak beragama, Pak? Tetapi dia mendisiplinkan rakyatnya dengan aturan-aturan. Dan sekarang coba lihat aturan-aturannya, Pak. Ya aturan-aturannya itu ya dibuat untuk disiplin. Yang namanya ekonomi itu, Pak, tidak ada baik buruknya, Pak. Jadi ekonomi itu, ekosnomos itu kan berasal dari suatu kebutuhan, ya kan? Permintaan pasti ada yang namanya supply. Nah, makanya kalau berbicara tentang perjudian, lalu ada yang mengatakan itu, ya kan, berasal dari pemerintah, kan berasal dari Allah. Sama juga orang punya jimat, Pak. Jimat itu kan batu-batuan. Ya. Jadi kalau bercerita tentang jimat ini, nanti lama-lama dia bilang, siapa yang ngasih jimat tuh? Tuhan kan katanya. Batu kan diciptakan Tuhan kan? Berarti kan semua diciptakan Tuhan. Jadi semuanya diciptakan Tuhan. Loh, Tuhan tidak menciptakan yang jahat, Pak. Tuhan menciptakan yang baik. Ini untuk melegalkan, Pak, orang dualisme itu tadi. Nah itu. Makanya untuk memahamkan diri kita supaya kita tidak terjerat dalam hal itu, maka kita harus tunduk kepada Allah. Begitu juga dengan masalah perjudian, ya kan? Tiba-tiba misalnya di pesta, ya kan terjadi nih, Pak. Ya di pesta. Ya, ada mau misa nih. Pastor udah datang. Tiba-tiba orang yang datang misa itu hanya 1-2 orang. Sedangkan yang datang berjudi itu, Pak, itu lebih banyak. Sehingga misa itu dibatalkan oleh pastor itu di suatu daerah. Saya tidak mau menyebutkan daerahnya, Pak.
Ini kesaksian pastor itu langsung. Padahal ini acara pernikahan. Maksudnya datang pastor itu untuk syukuran karena anaknya sudah menerima sakramen perkawinan. Tetapi si tuan rumah itu mengadakan pesta. Lalu pestanya itu, tahulah kalau pesta di kampung, ada jualan, ada perjudian. Lalu rata-rata umatnya main kolok-kolok di situ. Bayangkan Pak, sesuatu yang kudus. Inilah yang Yesus katakan, ya kan? Cinta akan rumahku itu membakar diriku atau menghanguskan diriku. Jadi jangan tega-teganya ada yang berpendapat seperti itu. Itulah orang Kristen yang sesat namanya. Makanya kita kembali dia bertobat. Penyesatan itu terjadi, Pak. Mengapa terjadi? Karena dia ingin membenarkan dirinya. Makanya seperti orang Yahudi, karena dia, saya kan tidak berdosa Tuhan, ya kan? Saya ini tidak penjina, tidak lalim, tidak perampok, ya kan? Lalu tidak seperti pemungut cukai ini. Tetapi pemungut cukai yang berdosa itu sadar dia berdosa, lalu menengadah ke langit pun tidak mau. Yang mana diberkenan di hadapan Allah? Yang berkenan di hadapan Allah adalah doa si pemungut cukai ini. Doa orang yang menganggap dirinya benar itu tidak berdosa itu ya susah. Makanya kalau kita sebagai pengikut Kristus, contohnya di gereja Katolik, itu kan ada pernyataan tobat umum namanya. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Nah, jadi jika ada yang menyatakan itu, jadi itu adalah orang yang sesat pikir. Ya bahasanya. Jadi kalau baca sesat pikir, begini, kalau kita logikanya sudah sesat, apapun yang dilakukan itu sesat. Contohnya money politik. Siapa bilang money politik itu tidak berdosa? Money politik itu berdosa namanya. Tetapi karena itu sudah meracuni otak orang, akibatnya sekarang kita dengarlah di kampung dan di mana-mana. Makanya kalau ada yang beradu argumen itu lalu judi itu untuk membantu rakyat, itu sama seperti setan itu nyuruh merubah batu menjadi roti itu tadi. Ya kan? Makanya manusia itu tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari Allah. Nah itu, saya tegaskan di situ. Jadi tidak ada kita mentolerir itu begitu. Lalu tiba-tiba ada surat Rasul Paulus katakan, tunduklah kepada pemerintah karena pemerintah itu adalah berasal dari Allah. Pemerintah yang bagaimana? Memang pemerintah yang lalim, ya kan? Pemerintah yang berasal dari Allah itu adalah pemerintah yang tunduk kepada Allah. Sedangkan pemerintah yang tidak tunduk kepada Allah, apa yang dilakukan oleh Samuel? Ya kan? Ingat dulu dia negosiasi dengan Saul. Jangan kau bunuhlah aku nih, ya kan? Seorang raja tuh. Lalu apa yang Samuel lakukan? Kau kan dari disuruh, jangan ngambil hartanya, jangan negosiasi dengan orang ini, karena dia itu, tidak tunduk kepada Allah. Apa yang lalu Samuel lakukan? Ditebas kepalanya, Pak. Dikayau kepalanya oleh Samuel. Ya kan, Saul terkejut. Baca tuh, Pak, kitab Kejadian. Kisah 1 Samuel, 2 Samuel tuh tentang Raja Saul dan ketika dia negosiasi dengan Raja Lalim tuh. Ya kan? Mana bisa? Nggak ada negosiasi itu. Nah itu Pak, kalau kita ingin menjadi pribadi yang dibenarkan Allah dan berkenan di hadapan Allah. Nah mengenai pelayanan sakramen-sakramen yang terjadi di kampung-kampung begini Pak, saya rasa mungkin itu terjadi belasan tahun yang lalu atau puluhan tahun yang lalu. Mengapa terjadi permisif umat-umat di kampung itu? Yang pertama adalah karena pembinaan iman itu kurang. Kemudian yang kedua juga, sarana prasarananya tidak memadai memang. Kemudian jumlah iman terbatas. Karena untuk menerimakan sakramen perkawinan itu kan harus seorang imam yang tertabis. Kalau di gereja Katolik ya Pak ya. Nah bagi gereja-gereja lainnya, gereja Protestan atau gereja denominasi lainnya ya silakanlah pendeta-pendetanya. Tapi kalau di gereja Katolik itu tetap harus seorang imam yang tertabis ataupun seorang diakon yang sudah mendapat mandat Nah, dari pastor paroki setempat untuk menjadi saksi tetapi tidak untuk mengkonsekrat sakramen Ekaristi. Nah, mengapa terjadi pelayanan? Bagaimana nih penginjilan? Kok era sekarang susah benar kok? Pusat paroki udah di mana-mana nih. Misalnya di Kuskupan Agung Pontianak udah hampir mau 35 paroki, Pak. Jadi saya rasa
ya, bagi umat Katolik di kampung-kampung, misalnya di paroki mana yang di Kuskupan Agung Pontianak masih terpencil itu udah bisa menjangkau. Dan turne pastor-pastor itu juga, ya, setahun 2 kali, setahun 3 kali terjadi, Pak. Nah, yang terjadi ini kan, kalau pesta Pak bisa habiskan puluhan juta, belasan juta, ngapa untuk datang ke gereja untuk terima sakramen perkawinan yang mungkin, mohon maaf ya Pak ya, yang ratusan ribu, ngundang band 3 juta mampu, tapi datang untuk terima halal yang tidak mampu, kan aneh Pak. Aneh Pak. Kawin adat sekarang mungkin udah mau ya, mungkin belasan juta ya kan. Babi berapa ya, semuanya berapa. Tapi untuk datang ke gereja, untuk berjumpa dengan Allah, untuk menerima sakramen perkawinan tidak bisa, itu agak aneh gitu Pak. Karena kita tidak hidup di zaman yang jauh. Tetapi ngundang band datang ke kampung 3 juta, 5 juta kok bisa begitu. Nah itu juga menjadi tantangan bagi kita. Kalau nanti kita keluar di tempat ini, kita berikan penjelasan kepada umat di kampung-kampung, ya. Terutama bagi yang akan menerima sakramen perkawinan, dijelaskan. Persoalannya Pak, ini, ya. Dia ini sudah kawin adat dulu dengan orang lain Pak, terikat perkawinan dengan yang lain. Jadi begini, saya tidak ingin mencari kambing hitamnya di sini ya Pak. Jadi kebanyakan yang terjadi, dia udah kawin dulu Pak, kawin adat atau kawin tidak beradat, saya tidak tahu juga ya. Kalau kata kakek saya ngomong nih begini berdasarkan ini. Kawin adat itu Pak, tak mungkin tak beradat. Kawin adat itu pasti tak mungkin boncet dulu, hamil dulu. Kalau kawin kena sanksi adat, itu pasti boncet dulu Pak. Ya Pak Timotius ngacam, Pak Atis tahulah tuh. Tapi kalau kawin adat pun, tidak ada urusan itu orang boncet dulu Pak. Ya kan? Jadi sebenarnya kawin tak beradat disanksi adat, lalu dia bilang kawin adat. Nah, ya kan? Betul tidak Pak Timotius ngacam? Kawinnya tak beradat, lalulah disanksi adat. Nah, lalulah dia baru diberikan kawin sanksi adat Pak. Lalulah karena dia tidak bawa malu, dia kawin adat lah namanya. Ya kan? Sebenarnya kawin adat itu ya jelas. Maka saya selalu mengatakan, kalau kakek saya dulu karena dia sudah Katolik, dia bilang dengan bapak, dengan mama saya, kawin Tuhan dulu. Bayangkan tuh, bapak saya dari Senapit jalan kaki mau pergi ke Bengkayang itu mau 12 jam. Mama saya mudik motor air lalu pergi ke Sambas sana. Kawin Tuhan dulu Pak. Setelah kawin Tuhan, kawin adat. Masa orang tua zaman dulu, ya, kakek saya itu zaman dulu tahu Pak, kawin Tuhan dulu yang tertinggi, baru kawin adat. Ya kan? Karena kawin Tuhan itu yang utama, kawin adat itu yang kedua. Kita ini nganggap kawin adat itu utama, lalu kawin itu, ya, karena merasa, oh pastor jauh ini. Enggak Pak. Kalau kita mau mencari Tuhan itu tidak ada jauhnya Pak. Ya, betapa sulitnya itu. Ya, mama saya dari Kampung Abah tuh harus mudik motor air dulu. Ya kan? Kalau mau pergi ke Sambas harus mudik dulu motor air tuh. Mau berapa hari itu? Ya. Tetapi bisa kok dilaksanakan. Dulu kan di Bengkayang enggak ada yang harus pergi ke Sambas sana, ya. Jadi bayangkan itu, karena saking untuk kawin Tuhan itu perintah, makanya orang tua harus tegas. Kita ini orang tua yang harus tegas Pak. Kalau orang tua itu kelemak-kelemek dan juga dia juga pelakunya, ya kacau. Nah, jadi saya katakan, saya tidak ingin kita di sini debat kusir, tetapi ada penjelasan yang lebih komprehensif. Makanya mengenai penerimaan sakramen-sakramen itu sebenarnya gereja Katolik itu ketika misalnya uskup datang, contoh jangan jauh, Monsinyur Emeritus Hieronymus Bumbun itu sudah 3 kali ke kampung mama saya. Nah, setiap kali datang, orang yang sudah dibaptis langsung menerima sakramen krisma. Ya, bahkan pergi ke Sungkung udah 5 kali dia. Ya. Jadi sebenarnya misionaris itu datang ke kampung-kampung itu ya dalam suatu periode waktu ada. Nah, terkadang umatnya atau orang yang mau dibaptis itu tadi punya niat nggak mau dibaptis, ya kan? Punya kerinduan nggak untuk dibaptis, punya kerinduan nggak untuk menerima sakramen krisma. Begitu juga untuk sakramen tobat. Pastor pasti turne, ya setahun sekali, setahun 2 kali. Ya kecuali dulu lah. Kalau untuk
Ya, waktu-waktu sekarang saya pikir itu hanya pembenaran sesaat saja. Nah, mengapa itu terjadi? Makanya perlu sosialisasi dari kita. Karena memang ya, Tuhan itu hadir itu melalui hamba-hambanya. Dan manusia itu harus menyongsong, sama seperti Bartimeus. Yesus anak Daud, sembuhkanlah aku. Kalau kita tidak berteriak-teriak, mana kita bisa didengarkan? Berteriak itu artinya kita mau dibebaskan dari belenggu dosa. Bartimeus itu dari lahir dia udah buta, ya. Akhirnya Bartimeus itu menjadi melek, bisa melihat gara-gara keinginan. Yesus anak Daud, kasihanilah aku, ya kan? Maksudnya apa? Bartimeus itu hanya tahu Yesus itu anak Daud, ya kan? Dia belum tahu kalau Yesus itu Allah, tapi dia tahu anak Daud itu adalah Mesias. Tetapi setelah dia terbuka matanya, baru dia tahu Yesus itu adalah Allah. Karena Yesus itu adalah Allah, maka dia dipanggil untuk menjadi ya saksi supaya Yesus dipersalahkan. Tetapi apa yang terjadi? Ya kan? Orang tuanya dipanggil, dia bingung karena orang tuanya takut dipersalahkan. Maka orang tuanya katakan dia sudah dewasa kok. Nah, itu. Makanya menjadi pribadi yang dewasa itu, mari kita bersama-sama untuk membangun ini, Pak. Nah, mengenai perjudian, kemudian penerimaan sakramen-sakramen, itu kan memang sesuatu hal yang complicated persoalannya. Dan makanya kalau ada penjelasan tentang perjudian itu, orang membenarkan judi, ya udah tegas kok Yesus katakan, pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Walaupun itu menghasilkan, itulah tadi, ya, mengubah batu menjadi roti, Pak. Ya kan? Roti itu kan berasal dari gandum, kerja keras kata Yesus itu dulu. Janganlah batu merubah jadi roti. Ya kan? Memang sekarang kalau kita bekerja batu, Pak, bagus. Kita pecahkan batu, ya kan? Itu pekerjaan. Ya. Tapi mengubah batu menjadi roti langsung tuh kan itulah perjudian namanya. Ya. Kita bisa jadi batunya bukan jadi roti, batunya nimpa kita, begitu. Ya kan? Nah, itulah yang disebut dengan perjudian itu, sesuatu yang mustahil dijadikan akhirnya mustahil, tidak bisa. Ya. Misalnya orang berpikir, akhirnya bayangkan kalau orang itu udah terikat dengan togel, Pak. Ya, 200.000 untuk beli beras, belinya hanya 1 liter atau 1 kilo. Tapi judi togelnya tiap minggu 200.000. Ya. Dapatnya belum tentu. Memang ada yang dapat, ya kan? Hanya memancing. Belum lagi dia menjadi okultisme dia. Tahu okultisme, Pak? Ya, dia lalu punya tafsir mimpi-mimpi. Ya. Padahal neneknya minta doa. Neneknya dibilang, wah minta nomor. Ya kan? Kan kacau. Jadi hal-hal seperti itu memang masih mempengaruhi iman kita. Mari kita coba mendisiplinkan diri untuk itu. Mungkin itu jawaban saya, walaupun tidak bisa terpuaskan, tetapi dalil yang disampaikan orang yang mengatakan itu, mohon maaf, bertobatlah dia, karena dia sesat. Dia membenarkan sesuatu, ya kan, berdasarkan, ya kan, sedikit mengutip tentang sabda Allah tanpa dia tahu konteksnya. Itu kacau namanya tuh. Ya. Jadi nanti kalau misalnya kita mau kawin dengan seseorang, lalu kita perkosa dulu, Pak. Baru abis itu kita datang ke gereja, pastor, nih udah boncet perutnya, terima sakramen perkawinan. Wah, kacau tuh, Pak. Ya, itu namanya kejahatan, ya kan? Sesuatu yang jahat, nanti kan baik, kan kawin juga. Ya, enggak bisa gitu. Karena kita anak-anak terang, bukan anak-anak gelap. Ya kan? Kalau anak-anak gelap, silakanlah. Makanya dalam perjanjian lama itu kan anak-anak Allah mengawini anak-anak manusia jadi raksasa. Karena ndak pas. Malaikat-malaikat mengawini anak-anak manusia, kan ujung-ujungnya apa yang terjadi? Manusia raksasa dia. Manusia raksasa itu adalah manusia yang tidak sempurna karena dia melebihi kodratinya manusia, tubuhnya. Dan akibatnya mereka tidak bisa bertahan lama di dunia ini. Mana ada lagi orang raksasa lagi? Kan begitu. Nah, baik, begitu saja penjelasan saya. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan silakan, Pak. Kayaknya lebih banyak bertanya. Halo. Salam.